Paguyuban warga perumahan Medina Klaster 2 menolak pembangunan menara telekomunikasi yang akan dibangun di lingkungannya. Mereka menilai izin mendirikan bangunan tower cacat administrasi. Pasalnya, warga merasa tidak dimintai persetujuan dan tidak adanya sosialisasi terkait rencana pembangunan tower tersebut. Selain itu, warga perumahan menilai lokasi pembangunan tower berada di lahan produktif dan berdekatan dengan Sungai Cipali yang merupakan anak Sungai Citanduy. Warga pun mempertanyakan hasil kajian radiasi atau gangguan sinyal jika menara telekomunikasi tersebut sudah beroperasi. Saya mempertanyakan hal itu. Di daerah tidak ada sungai. Itu saya tanyakan. Artinya kan perusahaan tidak ada etikat baik. Tapi cuman kan dampak yang lainnya, dampak kesehatan untuk radiasi, dampak yang lain-lainnya perlu dipertimbangkan. Ini yang kemudian saya pertanyakan, bagaimana dari awal perencanaan ini istilahnya memperhatikan aspek mitigasi bencana, terutama mengenai abrasi. Karena di situ ada kawasan Sungai Cipali yang bermuara yang merupakan anak sungai dari daerah aliran Sungai Citanduy, sehingga kemudian inilah yang harus diperhatikan oleh baik pengembang maupun dari pemerintah. Izin sendiri sudah keluar itu? Izin sendiri sudah keluar, cuman ya nggak tahu lah. Karena dari awal saya lihat mungkin ada saya melihat denah yang diambil oleh salah satu warga. Ternyata di denah itu tidak mencantumkan gambaran yang senyatanya terkait dengan pendirian BTS Tower tersebut. Salah satunya adalah kawasan sungai. Di situ ada sungai, ada jaringan irigasi yang kemudian tidak digambarkan secara utuh. Padahal itu bukan main-main, karena memang ya harus dari denah itu juga menjadi gambaran bagaimana kemudian perusahaan ini seharusnya memperhatikan juga aspek mitigasi bencana, terutama kan kami berencana mau melaporkan perkara ini ke Ombudsman, dan juga kalau nanti tidak selesai juga mungkin masih ada tenggang waktu sekitar 2 bulan ke depan, karena di PT UN ini dibatasi waktunya sampai dengan 90 hari. Kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Di kami misalkan bukan menjadi perusahaan luar, Pak. Kalau terus-terusan tidak transparan seperti ini, Pak. Menanggapi protes paguyuban warga Peru Medina, Kepala Bidang Perizinan DPM PTSP Kabupaten Ciamis, Yayat Hidayat menjelaskan, izin yang sudah dikeluarkan sudah menempuh kajian dan prosedur yang benar. Menurutnya, lokasi pendirian tower bukan di sepadan sungai dan berjarak 10 meter dari bibir sungai. Selain itu, jarak antara perumahan dengan tower tersebut sekitar 200 meter, sehingga dinilai tidak terlalu berdampak dari segi radiasi. Kami menghadirkan di tim teknis ya dari PU, bahwasanya itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terkait radiasi, memang dari pusat titik tower tersebut ke Peru Medina itu memang jauh, ada sekitar 200 kurang lah 200 meter. Itu bahkan bukan kami yang menyatakan dari situ bahwa itu tidak jauh ketika itu. Cuma mungkin itulah bagi radiasinya gimana gitu ya, mungkin sosialisasinya sampai ke radius tinggi tower kali 0,25%, jadi sekitar 51 radius tersebut yang kena radiasi. Itu pun kalau udah berdiri gitu, kalau belum ada aksen apa-apa gitu. Audiensi warga bersama PT Sentra Tama Menara Indonesia berakhir deadlock tanpa kesepakatan. Pihak paguyuban warga Peru Medina Klaster 2 berencana akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tim Galuh Raya melaporkan.